satu buah gebrakan atau terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Palembang, yaitu Wali Kota Ratu Dewa dan Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam dalam upaya untuk membantu masyarakat. Nah, terkait dengan problematika hukum, ada sebuah gebrakan baru, yaitu adanya bantuan hukum gratis yang akan diberikan oleh Pemkot Palembang. Untuk membahas atau membedah lebih dalam terkait seperti apa wacana akan adanya bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu ini, saat ini kita telah tersambung bersama dengan Ketua Federasi Advokat Republik Indonesia untuk Kota Palembang, ada Pak Sigit Muhaimin melalui sambungan virtual. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sigit. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Tirza, terima kasih atas kesempatannya. Baik, kami juga berterima kasih Pak Sigit sudah mau meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di siang hari yang pastinya lagi sibuk ya Pak. Ini posisi lagi di rumah Wali Kota ya Pak ya. Iya. Baik, Pak Sigit, kita ganggu bentar. Kita mau berbincang. Ini terkait dengan tadi ada satu paket berita sudah disajikan ke pemirsa mengenai bantuan hukum gratis. Ini di mana 100 hari kerja Ratu Dewa Prima Salam ini sudah begitu banyak gebrakan. Nah, kami mengangkat topik bantuan hukum gratis ini. Mungkin kita awali perbincangan, saya pengen tahu, ini baru sebatas wacana atau sudah direalisasikan? Bisa diimplementasikan segera? Pak Sigit. Ini berawal dari visi misi program kampanye Bapak Ratu Dewa dengan program Palembang Peduli dengan mewujudkan akses yang terdepan di mana 107 kelurahan dan 18 kecamatan sudah disiapkan pojok konsultasi hukum gratis, di mana kami dari Asosiasi Federasi Advokat Republik Indonesia Kota Palembang mendistribusikan kader-kader bantuan hukum untuk ditempatkan di seluruh kantor camat dan di seluruh kantor lurah di Kota Palembang agar masyarakat mendapatkan bantuan hukum, konsultasi hukum secara gratis agar program Palembang Peduli dengan memberikan akses bantuan hukum yang terdepan, karena untuk kadang masyarakat jauh kalau mau ke kantor pengacara, ke kantor polisi, karena jarak dan sebagainya. Baik, Pak Sigit. Bapak Dewa, Wali Kota Palembang memberikan akses di kantor kelurahan agar cepat direspon setiap permasalahan. Baik. Pak Sigit ditahan dulu. Saya pengen mengulang pertanyaan saya. Apakah ini baru sebatas wacana atau memang sudah direalisasikan, Pak? Oke, untuk hari ini pasca MOU kemarin, Pak, seluruh kantor camat dan seluruh kantor lurah di Kota Palembang sudah menyiapkan ruang konsultasi hukum gratis kepada masyarakat Kota Palembang. Artinya sudah bisa dimulai ya? Baik, sudah bisa diimplementasikan. Nah, bicara soal bantuan hukum gratis ini sifatnya pro bono ya Pak ya, artinya ya? Sama seperti kalau lawyer itu pro bono ya Pak? Ya, jadi untuk bantuan hukum gratis hari ini, dari pemerintah Kota Palembang itu tidak kita menilai masyarakat yang miskin dan kaya dan sebagainya. Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa mencanangkan program ini untuk seluruh masyarakat Kota Palembang. Baik, artinya diralat ya. Artinya program ini diberlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, baik yang mampu maupun kurang mampu begitu ya. Jadi tidak hanya dikhususkan untuk yang tidak mampu saja. Nah, kalau kita bicara untuk bantuan hukum gratis ini kan sebenarnya Pak sudah ada ya Pak ya. Beberapa lembaga bantuan hukum gratis yang memang bersifat pro bono begitu ya. Juga ada dari Kemenkumham juga menyediakan sebenarnya. Apakah ini nggak akan tumpang tindih nih Pak Sigit dengan adanya program pemerintah Kota Palembang mengenai bantuan hukum gratis ini Pak? Jadi judul tema kita adalah Pak konsultasi hukum gratis, seperti itu. Jadi kita tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang bukan tentang bantuan hukum gratis. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan dengan instrumen kelurahan, instrumen kecamatan, dan kami dari Federasi Advokat Republik Indonesia Kota Palembang sudah MOU untuk melakukan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat Kota Palembang, khususnya untuk kasus-kasus non-litigasi, Pak. Terima kasih. Oke, bantuan jadi konsultasi, lebih ke konsultasinya saja ya Pak ya? Bukan pendampingan hukum sampai dengan selesai ketika di persidangan dan lain sebagainya, Pak Sigit? Nah, dalam poin MOU tersebut, selain konsultasi hukum itu meliputi mediasi, sosialisasi, edukasi, pendampingan masyarakat, termasuk penyelesaian kasus. Seperti itu, Pak.
Ya, artinya memang ini cukup ini Pak ya, artinya sampai selesai artinya Pak ya, dari awal sampai selesai juga bisa didampingi begitu. Artinya ya oleh pihak Bapak. Nah, dari Ferrari ini yang ditunjuk oleh untuk MOU-nya ya Pak ya bersama dengan Pemkot Palembang ini ya dari Ferrari semuanya Pak ya. Ada total berapa jumlah anggota Ferrari yang disebarkan Pak di seluruh kelurahan, betul? Berarti ada total berapa ratus kelurahan yang ada di Kota Palembang, Pak? Setiap hari itu izin Pak, setiap hari akan ada satu kawan-kawan Ferrari yang standby di setiap kantor lurah dan setiap kantor camat. Jadi kantor lurah ada 107 dan kantor camat ada 18 kantor camat di Kota Palembang. Baik, 18 dengan 107. Jumlah total anggota Bapak memang sebanyak itu ya Pak ya. Berarti aman gitu ya. Pasti tidak mungkin ada yang tidak tercover ya artinya ya Pak ya. Ya. Baik, kalau untuk mekanismenya nanti, SOP-nya seperti apa Pak? Untuk bagi masyarakat, mungkin hari ini ada yang rencana ingin melakukan konsultasi, membutuhkan bantuan hukum. Nah, mungkin Bapak pada kesempatan ini Pak Sigit bisa menyampaikan kepada pemirsa, seperti apa Pak sosialisasinya? Kepada pemirsa PAL TV, kami sosialisasikan di setiap kantor camat, di setiap kantor lurah, dalam program Palembang Peduli, pemerintah Kota Palembang menyiapkan pojok konsultasi hukum, di mana konsultasi hukum itu meliputi banyak aspek, termasuk edukasi, termasuk pendampingan hukum, dan lain-lain. Kami mensosialisasikan di sini agar jangan takut, jangan ragu, program ini gratis, pure untuk bantu masyarakat Kota Palembang yang berhubungan tentang hukum, dan kalau bisa jangan sampai terkena kasus hukum. Sebelum ada kasus hukum kita bisa berkonsultasi terlebih dahulu. Terima kasih. Pak Sigit, saya pengen tahu mungkin pada kesempatan ini Pak Sigit bisa menyampaikan ya kepada pemirsa dan seluruh masyarakat Kota Palembang yang menyaksikan tayangan kita, kalau nanti ada yang ingin melakukan konsultasi tersebut, mekanismenya seperti apa Pak? Apakah memang harusnya jemput bola begitu, atau mereka harus mendatangi, atau ada hotline yang harus dihubungi, syarat-syaratnya apa saja dan lain sebagainya? Mungkin Bapak bisa menyampaikan. Silakan Pak Sigit. Terima kasih Pak. Kami akan sudah menyiapkan form konsultasi. Nanti di sana akan dibuat kronologis perkaranya, kejadiannya, akan ada namanya uraian pasal-pasal yang kita bisa dikenakan terhadap kasus dan dugaannya. Nanti akan ada rencana tindak lanjut. Jadi silakan datang ke kantor camat, datang ke kantor lurah, kami akan siapkan, nanti akan ada kawan-kawan Ferrari yang ada di sana, akan menyiapkan form konsultasi hukum, isi form tersebut untuk ditindaklanjuti di hari itu juga. Terima kasih Pak. Baik, ini kalau seandainya Pak, ini kan artinya kan semua lapisan masyarakat bisa di-cover begitu ya, bisa dibantu, di-backup oleh pihak Bapak begitu ya, mewakili Pemkot Palembang untuk terkait dengan konsultasi bantuan hukum ini. Nah, apakah maksud saya untuk yang melakukan konsultasi ini, apakah memang dia dari awal yang memang kasusnya belum masuk ke persidangan, atau kalau sudah masuk ke persidangan juga bisa tetap dibantu Pak? Atau maksudnya apakah memang sudah jadi tersangka misalnya belum di persidangan, apakah juga tetap bisa dilakukan bantuan ini Pak? Atau harus dari nol dulu maksudnya? Jadi ada dua dalam proses hukum, litigasi dan non litigasi, dan semuanya itu berhubungan dengan keadilan masyarakat. Jadi Ferrari hadir, pemerintah hadir di sini Kota Palembang untuk bagaimana rasa keadilan itu dirasakan. Jadi baik kasusnya litigasi, proses di pengadilan maupun non litigasi, seperti itu. Baik. Kalau yang sudah sejauh ini Pak, hari ini kan sudah dilakukan, udah dimulai nih. Yang sejauh ini sudah ada Pak yang datang masyarakat yang mengadu atau seperti apa, Pak Sigit? Kalau untuk hari ini Pak, yang banyak proses adalah non litigasi Pak. Jadi kasus-kasus yang kami berupaya menyelesaikannya di tingkat kelurahan, kecamatan dengan cara restorasi justice, dengan cara perdamaian seperti itu. Ada kasus tentang waris, ada kasus tentang dugaan KDART, hal-hal seperti itu untuk saat ini Pak. Baik, pada kesempatan ini Pak Sigit, kan yang menyaksikan tayangan kita kan tidak semuanya paham hukum ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa membreakdown tadi yang akan lebih ditangani oleh pihak Bapak ini adalah yang non mitigasi tadi istilahnya ya. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan. Yang disebut dengan non itu tadi itu apa saja Pak? Jadi masyarakat bisa tahu. Silakan Pak.
Jadi Kasus-kasus di yang mana hukum aja? itu ada litigasi dan non litigasi, Pak. Nah, kita ini kontraknya bersama pemerintah Kota Palembang adalah non litigasi. Artinya sebelum ke pengadilan, Pak. Jadi misalnya ada dugaan kasus tanah, ada kasus waris seperti itu. Misalnya ada yang melapor di kantor polisi dan sebagainya, itu proses-proses sebelum ke pengadilan disebut non litigasi. Ketika sudah masuk pengadilan, nanti kami bisa merekomendasikan dari Ferrari ke Biro Hukum karena di Biro Hukum itu ada program bantuan hukum untuk litigasi, Pak. Tentang kasus tanah, artinya kasus yang namanya non Jadi litigasi kami ini semua disiapkan kasus. untuk proses yang non litigasi. Bagaimana Pak? Mohon maaf Pak Sigit, kami tidak bisa mendengar suara Anda. Bisa diulang Pak Sigit? Jadi untuk kita MOU sama pemerintah Kota Palembang adalah langkah-langkah hukum secara non litigasi, Pak. Non litigasi itu meliputi proses restorasi justice, misalnya ada kasus waris dilaporkan di pihak kepolisian atau pendampingan di pihak kepolisian, ada kasus dugaan penyerobotan tanah dan Baik. sebagainya yang belum sampai ke proses pengadilan. Sekarang Baik. jadi pertanyaan, bagaimana kalau sudah sampai ke proses pengadilan? Ya Seperti itu kan? pertanyaan saya. Sudah sampai ke proses pengadilan, nanti kami akan merekomendasikan kepada Biro Hukum yang seperti yang disambungkan Bapak tadi, ada 12 lembaga bantuan hukum yang sudah terverifikasi di Kemenkumham yang akan dibantu secara litigasi dan itu gratis, Pak. Oke, paham. Baik, terima kasih Pak. Poinnya udah saya dapat nih. Nah, kalau kita bicara tadi Bapak bilang kasus penyerobotan tanah, misalnya kasus tadi yang beberapa yang bisa berujung pada restoratif justice ya. Nah, kalau kayak kasus pembunuhan, misalnya pencurian, penganiayaan, apakah juga Bapak bisa lakukan, Pak, pendampingan hukum ini? Yang tadi masih dalam proses non litigasi, Pak. Oke, selama kasusnya belum di persidangan, dari awal bisa didampingin, begitu ya? Bisa didampingi, Pak. Baik. Nah, sejauh ini untuk hari ini kata Bapak belum terlalu banyak begitu ya yang melaporkan ya. Nah, ada nggak Pak nomor hotline yang bisa dihubungi Pak? Mungkin pada kesempatan ini bisa diinformasikan Pak. Bisa langsung di nomor saya 0822 8185 1126. Boleh diulang sekali lagi Pak Sigit? Oke, 0822 8185 1126. Baik, 24 jam standby ya Pak ya. Bisa akan dijawab langsung sama Pak Sigit ya nanti ya. Kalau ada laporan atau dugaan, apalagi memang mengingat banyak orang ini bukan cuma tidak mampu tapi juga buta hukum begitu Pak ya. Jadi kadang-kadang mereka bingung untuk melapor atau minta bantuannya kemana begitu. Ini suatu gebrakan yang luar biasa sebenarnya. Tapi kalau kita berkaca Pak pada yang terjadi di masyarakat Kota Palembang, kita mereview lah pada kesempatan ini. Pak Sigit mungkin bisa memberikan highlight sedikit untuk kasus-kasus hukum yang terjadi di Kota Palembang ini menurut Bapak seperti apa dari pandangan dari Ferrari sendiri, Pak Sigit? Oke. Untuk Kota Palembang sendiri, setiap daerah, setiap kecamatan itu berbeda kasus-kasusnya, Pak. Contohnya misalnya itu di daerah Sematang Borang, Kaledoni, itu banyak dugaan-dugaan tentang praktek-praktek mafia tanah seperti itu, Pak. Nah, misalnya itu di daerah Ilir Barat 2, Ilir Barat 1, itu ada kasus-kasus tentang KDART, pelindungan terhadap anak, perempuan, dan sebagainya. Kalau untuk di kota misalnya daerah Sukarami, Ilir Timur 1, itu berhubungan tentang aset, Pak, biasanya aset-aset waris, aset-aset yang berhubungan yang belum dibagi, belum dieksekusi oleh pengadilan, seperti itu, Pak. Jadi kami juga sudah sebelumnya melakukan investigasi, melakukan kajian. Setiap daerah di Kota Palembang ini memiliki keunikan dan kasus yang berbeda-beda seperti itu. Baik, Pak Sigit, sejauh ini kan tadi Anda mengatakan bahwa tim Anda itu disebar di 107 kelurahan dan di 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang, standby, begitu ya Pak ya? Apakah kedepannya ada rencana Pak akan dibuat rumah khusus atau kantor khusus begitu untuk menangani semua persoalan dan menampung aspirasi dan menerima semua masyarakat yang terkait dengan permasalahan hukum ini Pak? Jadi tetap Pak, hari ini kami berkomitmen terhadap apa yang sudah ditandatangani, ada yang sudah yang di MOU kepada kami,
kepercayaan pemerintah Kota Palembang kepada organisasi kami, Federasi Advokat Republik Indonesia, agar akses hukum itu bisa sampai kepada masyarakat yang lebih terdepan, yaitu kelurahan. Jadi komitmen kami itu yang akan kami realisasikan. Baik, artinya tim Bapak standby ya, artinya Pak ya. Nanti jika misalnya keteteran, misalnya Standby nomor 1 juga standby. baik. Kalau untuk ininya Pak, timnya misalnya takutnya kan nanti kan mengingat kata Bapak 1 orang standby, tapi kan tidak mungkin mungkin ada yang berhalangan misalnya di hari tersebut. Apakah ada yang membackup misalnya sementara waktu jika yang satu sedang berhalangan di kelurahan tersebut, atau seperti apa Pak nanti mekanismenya? Jadi kami sudah membentuk Pak, sebelum MOU ini kami sudah membentuk koordinator kecamatan, sudah membentuk koordinator kelurahan, kami serahkan kepada pengurus koordinator kecamatan kelurahan agar di-change ke pengurus yang disiapkan di posko-posko. Dan ini juga bukan hanya outlet Pak, kami bukan hanya menunggu yang ada di kantor lurah, kami Jemput juga bola melakukan ya? pendekatan kepada masyarakat, kepada toko-toko yang ada di sekitar agar melakukan pencegahan hukum seperti itu. Karena Baik. banyak sebenarnya permasalahan hukum di sini adalah permasalahan yang kadang masyarakat tidak tahu, Pak. Seperti itu, Pak. Betul. Artinya bukan Banyak cuman sektor, misalnya daerah Pati itu banyak kasus penadahan misalnya, Pak. ya, Seperti itu. artinya Ada Pak, masyarakat yang tidak tahu bagaimana tentang hukum, itulah perlu kami hadir di tengah masyarakat, bukan hanya ada outlet di kantor, kami melakukan sosialisasi Baik. agar rasa keadilan dan program Palembang Peduli, program Pak Ratu Dewa itu bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Palembang. baik Pak Sigit, artinya nanti tim Bapak ini tidak hanya akan membantu yang sudah terkena kasus hukum atau persoalan hukum, nah tapi juga untuk yang belum pernah pun hanya sekedar ingin bertanya-tanya, berkonsultasi, juga dipersilakan untuk datang ya Pak ya. Benar, Pak. Untuk sekedar untuk Ya. memberikan edukasi mengenai hukum juga silakan. Mungkin mereka bisa untuk bertanya-tanya, untuk bisa mendatangi kantor lurah setempat, untuk bisa didampingi dan bisa untuk dijawab semua yang menjadi keluh kesah mereka terkait dengan permasalahan hukum. Begitu ya Pak Sigit ya. Ya, Baik, benar, Pak. Pak Sigit selaku Ketua Ferrari Kota Palembang yang sudah baru saja MOU dengan pemerintah Kota Palembang, untuk menutup perbincangan ini mungkin Bapak bisa sekaligus sekali lagi untuk mensosialisasikan dan memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya nanti yang ingin bertanya-tanya dan juga ingin memiliki bantuan terkait dengan yang mereka saat ini terkena permasalahan hukum. Silakan, mungkin disampaikan Pak pada kesempatan ini. Silakan Pak Sigit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada PAL TV yang telah memberikan kami melakukan edukasi, melakukan sosialisasi bahwasanya Federasi Advokat Republik Indonesia mendapatkan amanah dari pemerintah Kota Palembang agar melakukan konsultasi hukum gratis di seluruh kelurahan dan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Palembang. Jadi saya mengajak warga masyarakat agar peka terhadap hukum, agar tidak buta terhadap hukum. Akan kami juga akan melakukan sosialisasi bersama Biro Hukum Pemerintah Kota Palembang agar rasa keadilan dirasakan kepada masyarakat, dan program nyata, program Pak Ratu Dewa Palembang Peduli sudah di launching, sudah bisa dirasakan sekarang kepada masyarakat. Jadi sekali lagi saya mengajak masyarakat Kota Palembang ketika sebelum kalaupun sudah terjadi ada permasalahan hukum, bisa berkonsultasi hukum gratis bersama kami Federasi Advokat Republik Indonesia DPC Kota Palembang. Terima kasih. Baik, Pak Sigit Muhaimin, Ketua Federasi Advokat Republik Indonesia untuk Kota Palembang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolisian untuk mengedukasi sekaligus mensosialisasikan terkait dengan program bantuan hukum gratis begitu ya dari pemerintah Kota Palembang untuk seluruh masyarakat yang ada di Palembang. Sekali lagi terima kasih Pak Sigit, semoga sukses dan sehat selalu.